Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa penjelasan sederhana tentang jamak mudzakkar dan muannas salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam memahaminya. Jamak atau jamak, tulisannya dalam bahasa Indonesia ya. Jamak karena huruf akhirnya adalah ain. Jim, mim, dan ain. Jamak. Apa arti kata jamak? Jamak adalah kata yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Kalau 2 ya musanna, kalau 1 mufrad. Jamak yang kita bahas pada audio kali ini adalah jam'ul mudzakkaris salimu dan jam'ul muannatsi as-salimu. 2 jamak ini pada audio ini. Jam'u artinya jamak, al-mudzakkari artinya maskulin atau bersifat kelaki-lakian. Jadi kata yang masuk ke dalam jam'ul mudzakkaris salimu dia mengandung makna yang didominasi oleh sifat kelaki-lakian. Mengandung makna yang didominasi oleh sifat kelaki-lakian. Oke. As-salimu artinya selamat. As-salimu artinya selamat. Maksudnya mufradnya tetap tidak berubah. Ya. Kata di saat mufrad dan ketika ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun untuk dijadikan jamak, dia tetap seperti keadaan mufradnya. Tidak ada penambahan huruf, tidak ada pengurangan huruf, bahkan harokatnya sama, kecuali harokat huruf paling akhir. Harokat huruf paling akhir ketika penambahan ya dan nun menjadi kasrah. Ketika penambahan ya dan nun, harokat huruf paling akhirnya menjadi kasrah. Kita lihat bagaimana cara membuatnya ketika ditambah waw dan nun dan ketika ditambah ya dan nun. Kita ambil contoh Zaidun dan Muhammadun. Zaidun, seorang yang bernama Zaid, seorang laki-laki bernama Zaid. Muhammadun, seorang laki-laki bernama Muhammad. Zaidun, ketika ditambah waw dan nun, Zaiduna. Tidak ada perubahan, ya. Zaidu ditambahkan waw dan nun, Zaiduna. Tidak ada perubahan sama sekali. Harokatnya sama, ya. Hurufnya juga sama. Tidak ada pengurangan huruf, tidak ada penambahan huruf, kecuali huruf yang menunjukkan dia jamak saja, waw dan nun itu. Kemudian kalau ditambahkan ya dan nun, Zaidina. Zaidina. Ditambahkan ya dan nun. Tidak ada perubahan sama sekali, kecuali harokat huruf akhir dari kata Zaid, yaitu apa? Huruf dal. Karena ditambahkan ya dan nun, harokat dalnya jadi kasrah. Itu saja perubahannya. Yang lain tidak ada perubahan. Zaidun menjadi Zaiduna atau Zaidina. Begitu juga dengan Muhammadun. Muhammadun ditambahkan waw dan nun, Muhammaduna. Ditambahkan ya dan nun, Muhammadina. Perubahannya hanya satu. Harokat dal pada kata Muhammad jadi kasrah. Apa arti Zaiduna, Zaidina? 3 orang yang bernama Zaid atau lebih dari 3 orang. Muhammaduna, Muhammadina. 3 orang bernama Muhammad atau lebih dari 3 orang. Kita contohkan dengan contoh yang lain. Muslimun, aqilun, jahilun. Muslimun artinya seorang laki-laki muslim, aqilun seorang laki-laki berakal, jahilun seorang laki-laki yang jahil, tidak tahu. Ya, jahil artinya tidak tahu atau bodoh, jahil. Muslimun ditambahkan waw dan nun. Muslimuna, tidak ada perubahan sama sekali pada bentuk mufradnya. Muslimuna. Tambahkan ya dan nun, muslimina. Lihat, yang berubah hanya satu harokat saja.
harokat di huruf mim, huruf terakhir dari kata muslim, menjadi kasrah dia, muslimina. Sekarang aqilun, seorang laki-laki yang berakal, ditambahkan waw dan nun. Aqiluna, aqilina ketika ditambah ya dan nun. Aqiluna, tidak ada perubahan sama sekali. Ain, alif, qaf, lam, tidak ada perubahan komposisi, tidak ada penambahan huruf, tidak ada pengurangan huruf, tidak ada perubahan harokat. Aqilina, hanya satu perubahan, yaitu perubahan harokat. Karena ditambahkan ya dan nun, huruf akhir dari kata aqil, yaitu huruf lam, harokatnya kasrah. Begitu juga jahilun, jahiluna, jahilina. Perhatikan kembali, semua huruf pada saat mufrad berulang kembali tanpa ada penambahan saat dijamak. Inilah yang dimaksud dengan kata salim. Salim dijamak mudzakkar salim, salim juga dijamak muannas salim, sama makna salimnya nanti. Ya, sama makna salimnya. Kemudian perubahan pada isim mufrad saat dijadikan jamak hanya terjadi pada harokat huruf paling akhir. Awalnya dhammah menjadi kasrah saat tanda jamaknya adalah ya dan nun. Dan yang terakhir, ya, jangan salah dalam membedakan antara kata kerja dengan jamak mudzakkar salim. Jangan sampai salah. Karena ada kemiripan, ya, ada kemiripan. Namun akan kita mudahkan bagaimana cara membedakan antara kata kerja dengan jamak mudzakkar salim. Kita sebutkan beberapa contoh kata kerja. Ya. Ada tajhalina, tajhaluna, ta'qiluna, ya'qiluna, tu'minuna. Ini adalah contoh beberapa kata kerja. Tajhalina, kamu seorang perempuan, ya, kamu untuk seorang perempuan, tajhalina ini, kamu seorang perempuan tidak mengetahui. Tajhaluna, kalian beberapa orang laki-laki, kamu beberapa orang laki-laki, ya, tidak mengetahui. Ta'qiluna, kalian beberapa orang laki-laki berpikir dengan akal. Ya'qiluna, mereka beberapa orang laki-laki berpikir dengan akal. Tu'minuna, kalian beberapa orang laki-laki, 3 atau lebih, beriman. Yaitu arti dari tajhalina, tajhaluna, ta'qiluna, ya'qiluna, tu'minuna. Perhatikan, untuk kita memudahkan kita dalam membedakannya, ya, untuk memudahkan kita dalam membedakannya. Lihat huruf awal dari kata kerja yang kita sebutkan tadi. Huruf awalnya kalau enggak ta, ya huruf ya. Kalau enggak huruf ta, ya huruf ya. Kemudian harokatnya kalau enggak fathah, ya dhammah. Kemudian huruf setelahnya, ya huruf setelah huruf kedua dari kata tersebut, tajhalina, tajhaluna, ta'qiluna, ya'qiluna, tu'minuna. Huruf keduanya dari setiap kata tersebut sukun. Ya. Jadi lihat huruf awalnya apa? Kalau enggak ta, ya huruf ya. Harokat dari huruf awal tersebut apa? Kalau enggak fathah, ya dhammah. Kemudian huruf keduanya bagaimana keadaannya? Huruf keduanya sukun. Kalau begitu keadaannya, besar kemungkinan itu adalah fi'il atau kata kerja, bukan jamak mudzakkar salim. Walaupun secara bentuk ada ya dan nunnya, ada waw dan nunnya. Itu untuk memudahkan kita membedakan antara
kata kerja dengan jamak mudzakkar salim. Sekarang kita masuki jam'ul muannatsi as-salimu. Kata muannas artinya feminin yang mengandung sifat kewanitaan. Sebuah kata dikatakan muannas kalau kata tersebut maknanya didominasi oleh sifat kewanitaan. Jika makna kata didominasi oleh sifat kewanitaan, maka kata tersebut dikategorikan sebagai kata yang muannas. Sekarang yang kita bahas adalah suatu kesatuan dari beberapa kata. Jam'ul muannatsi as-salimu. Dia jamak, dia juga muannas, dia juga salim. Jam'ul muannatsi salimu. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, dengan menambahkan alif dan ta maftuhah pada isim mufradnya. Alif dan ta maftuhah pada isim mufradnya. Contoh, Zainab. Zainab ini kan nama perempuan. Kalau kita ingin jamakkan dia jadi jamak mudzakkar salim, Zainabatun. Zainabatun. Alif dan ta. Hindun, hindatun, alif dan ta, tambah alif dan ta saja. Murdi'un artinya seorang wanita yang menyusui. Kalau hindun tadi kita tahu hindun nama perempuan ya. Murdi'un sekarang seorang yang menyusui. Seorang yang menyusui itu tidak ada laki-laki, yang menyusui itu perempuan semuanya. Makanya murdi'un itu muannas, kata yang muannas. Murdi'un. Kalau dijamak jadi apa? Murdi'atun. Hamilun. Yang hamil itu hanya perempuan saja, nggak ada laki-laki hamil. Secara hakiki, hamil hanya perempuan saja. Makanya dia masuk kategori kata muannas, hamil. Sekarang kalau kita ingin jamak dia jadi hamilatun. Hamilatun. Perhatikan. Dia jamak karena maknanya 3 atau lebih. Dia muannas karena makna yang mendominasi kata tersebut adalah sifat kewanitaan. Kemudian dia salim, mufradnya tidak berubah. Zainabat, hindat, murdiat, hamilat. Yang berubah hanya satu saja, harokat. Harokat huruf terakhirnya dari Zainabu menjadi Zainabat. Ba, ya, huruf terakhir dari kata Zainab yang ketika mufrad dia berharokat dhammah, ketika dia di jamak muannas salimkan menjadi fathah. Hindun juga demikian, dal jadi fathah. Murdiun juga demikian, ainnya jadi fathah. Hamilun, lamnya juga menjadi fathah. Kemudian cara kedua, yaitu cara kedua maksudnya cara yang kedua dalam membuat jamak muannas salim. Dengan mengganti posisi tak marbutah, ya, kita ganti posisi tak marbutah dengan alif dan tak maftuhah pada isim mufrad. Jika huruf akhir dari isim mufradnya adalah tak marbutah. Tadi Hindun, Zainab, Murdi'un, Hamilun, itu semuanya kata yang tidak diakhiri dengan tak marbutah. Sekarang kita bertemu dengan kata yang diakhiri dengan tak marbutah. Kata Ruqayyatu. Ruqayyah, nama seorang perempuan. Ketika dijadikan jamak, ya, ketika dijadikan jamak, tak marbutahnya diganti posisi oleh alif dan ta. Jadi Ruqayyatun. Hamzatu sekarang loh, Hamzah. Hamzah kan nama laki-laki. Iya, nama laki-laki dan didominasi oleh makna kelaki-lakian. Namun secara lafaz dia muannas. Jadi dimasukkan oleh para ulama nahwu Hamzah ini secara lafaz ke dalam jamak muannas salim. Ya.
secara lafadz dia muannas, sehingga dimasukkan oleh para ulama hamzah ini secara lafadz muannas, kalau ingin dijamak dia masuk kategori jamak muannas salim. Hamzatu, tak marbutahnya diganti posisi oleh alif dan ta. Sekarang muslimatun, seorang wanita muslimah. Kalau hamzah tadi seorang laki-laki namanya Hamzah. Kalau dijamak banyak laki-laki yang bernama Hamzah, mereka itu adalah Hamzat. Mereka adalah laki-laki yang bernama Hamzah. Hamzatun. Muslimat adalah jamak muannas salim untuk kata muslimatun. Lihat, tak marbutahnya diganti posisi oleh alif dan tak maftuhah. Ya, ini secara sederhana cara membuat jamak muannas salim. Baik itu katanya tidak ada tak marbutahnya, atau katanya ada tak marbutahnya, atau mufradnya tanpa tak marbutah, atau mufradnya ada tak marbutahnya. Jadi ada dua cara. Kalau ada tak marbutahnya, tak marbutah diganti posisi oleh alif dan ta. Kalau tidak ada tak marbutahnya, sudah langsung tinggal ditambahkan alif dan ta. Dan di sini kita kaji panjang tadi dari pembahasan tentang mufrad, kita singgung. Di musanna juga ada sedikit kita singgung. Ada kata tak marbutah dan ada kata tak maftuhah. Tak marbutah itu marbut artinya terikat, maftuh artinya terbuka. Tak maftuhah ini dinamakan juga oleh para ulama nahwu dengan tak mabsutah. Mabsut artinya terbentang. Ya, akhirnya kita lihat seperti gambaran pembuatan hurufnya. Kalau penulisannya, tak maftuhah itu seperti huruf ba. Cuman titiknya saja yang berbeda. Kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau ta titiknya 2 di atas. Kalau tak marbutah titiknya 2 di atas, tapi marbut dia terikat. Akhirnya seperti huruf O bulat ataupun seperti angka 0 yang karena terikat. Ini yang bisa kita sampaikan terkait jam'ul mudzakkari salimu dan jam'ul muannatsi as-salimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.